Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun kalian berada, semuanya selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, menuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Di sebuah kampung yang masih memegang kuat tradisi leluhur, datangnya bulan Suro selalu disambut dengan doa bersama dan berbagai nasihat dari orang-orang tua. Sebagian warga menganggapnya sebagai bulan yang sakral, sementara anak-anak hanya melihatnya sebagai waktu ketika banyak cerita aneh kembali dibicarakan. Di antara mereka, ada seorang anak bernama Rian, yang tidak pernah benar-benar percaya pada cerita-cerita itu. Sampai suatu peristiwa membuatnya menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diikuti oleh siapapun. Kampung tempat Rian tinggal berada tidak jauh dari sebuah makam keramat yang sudah ada sejak zaman para leluhur. Makam itu berdiri di atas bukit kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar dan jalan berbatu. Bagi sebagian warga, tempat itu dianggap sakral dan harus dihormati. Namun bagi Rian yang baru berusia 11 tahun, makam itu tidak lebih dari tempat yang sering dijadikan bahan cerita oleh orang-orang tua. Rian tinggal bersama ayah dan ibunya di sebuah rumah sederhana yang berada di ujung kampung. Seperti anak-anak seusianya, ia lebih suka bermain sepak bola di lapangan atau bersepeda bersama teman-temannya daripada mendengarkan cerita-cerita mistis yang sering dibicarakan warga. Beberapa hari terakhir, suasana kampung mulai berbeda. Bulan Suro telah tiba. Hampir setiap sore, warga terlihat sibuk membersihkan lingkungan, menata tikar di balai desa, dan mempersiapkan doa bersama yang menjadi tradisi turun-temurun. Di depan rumah-rumah warga, para ibu menyiapkan berbagai kebutuhan untuk acara selamatan. Aroma masakan mulai tercium dari dapur-dapur yang sibuk. Sementara itu, para bapak berkumpul di pos ronda sambil membicarakan berbagai hal. Suatu sore, saat sedang bermain kelereng di dekat pos ronda, Rian tanpa sengaja mendengar percakapan beberapa orang tua. "Pokoknya kalau sudah masuk awal Suro, jangan keluyuran sembarangan," kata Pak Darto sambil menyeruput kopi. "Iya, dulu pernah ada yang melihat iring-iringan lewat dekat makam," sahut lelaki lain. "Katanya mereka berjalan membawa obor, tapi tidak ada suara langkah kaki sama sekali." Rian yang mendengar itu hanya tersenyum kecil. Cerita seperti itu sudah sering ia dengar sejak kecil. Menurut warga, setiap awal bulan Suro, kadang muncul rombongan misterius yang berjalan melintasi kampung pada waktu tertentu. Mereka disebut sebagai arak-arakan gaib yang berasal dari alam lain. Tidak ada yang tahu pasti kebenarannya karena setiap orang yang mengaku pernah melihat selalu memberikan cerita yang berbeda. Malam harinya, cerita serupa kembali terdengar di warung kopi dekat pertigaan jalan. Beberapa orang bahkan mengingatkan anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh dari rumah selama bulan Suro berlangsung. Namun semua itu tidak terlalu dipikirkan oleh Rian. Baginya, cerita tersebut hanyalah cara orang dewasa menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar rumah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Warga tetap mempersiapkan doa bersama, sementara Rian tetap bermain bersama teman-temannya. Sampai suatu sore, ketika ia sedang berjalan sendirian melewati jalan dekat makam keramat, langit terlihat tenang. Angin berembus pelan di antara pepohonan besar yang menaungi area makam. Saat itulah Rian mendengar sesuatu. Suara gamelan. Sangat pelan, seolah berasal dari tempat yang jauh. Rian berhenti melangkah. Dia menoleh ke kanan dan kiri. Suara itu masih terdengar samar. Bunyinya seperti alunan gamelan yang dimainkan perlahan dari balik pepohonan makam. Dengan rasa penasaran, Rian berjalan mendekat menuju arah suara tersebut. Namun semakin ia mendekat, suara gamelan itu justru perlahan menghilang. Rian mempercepat langkahnya. Sesampainya di depan area makam, suasana terlihat kosong, tidak ada orang, tidak ada pemain gamelan, tidak ada kegiatan apa
Punon hanya deretan nisan tua yang berdiri. Diam di bawah bayangan pohon-pohon besar. Rian mengernyit. Bingung ya, yakin tidak salah dengar. Beberapa detik lalu suara itu terdengar sangat jelas, kini semuanya lenyap begitu saja. Tanpa sadar, Rian kembali menatap ke arah dalam makam yang tampak sunyi. Perlahan, rasa penasaran mulai tumbuh di benaknya. Sebenarnya dari mana suara gamelan itu berasal? Hari yang ditunggu warga akhirnya tiba. Balai desa yang biasanya sepi malam itu dipenuhi penduduk kampung yang datang untuk mengikuti doa bersama menyambut bulan Suro. Tikar-tikar telah digelar sejak sore, sementara lampu-lampu penerangan dipasang di beberapa sudut halaman. Rian datang bersama kedua orang tuanya. Meski tidak terlalu memahami makna bulan Suro seperti orang-orang dewasa, ia tetap mengikuti acara dengan tenang. Sesekali ia memperhatikan wajah para sesepuh yang tampak khusyuk memimpin doa. Setelah acara selesai, suasana balai desa perlahan mulai sepi. Warga saling bersalaman sebelum kembali ke rumah masing-masing. Tidak seperti biasanya, hampir tidak ada yang berlama-lama mengobrol. Bulan, suruh sebaiknya jangan banyak keluar malam. Terdengar seorang bapak mengingatkan tetangganya. Betul, langsung pulang saja, saut yang lain. Rian yang berjalan di samping ayahnya hanya mendengarkan sambil tersenyum kecil. Baginya peringatan seperti itu sudah terlalu sering ia dengar. Sesampainya di rumah, ibunya masuk ke dalam untuk membereskan beberapa barang bawaan dari balai desa. Ayahnya juga segera beristirahat setelah seharian membantu persiapan acara. Sementara itu, Rian memilih duduk di teras rumah. Udara terasa tenang. Jalan kampung mulai lengang. Lampu-lampu kuning yang berdiri di pinggir jalan memancarkan cahaya redup, menerangi sebagian jalan yang membelah kampung. Rian memandangi jalan tanpa tujuan. Pikirannya masih teringat pada suara gamelan yang ia dengar beberapa hari lalu di dekat makam keramat. Saat itulah sesuatu menarik perhatiannya. Di ujung jalan kampung, tampak beberapa titik cahaya bergerak perlahan. Awalnya ia mengira itu warga yang masih dalam perjalanan pulang. Namun semakin lama cahaya-cahaya itu semakin jelas. Obor. Beberapa orang sedang berjalan sambil membawa obor. Rian berdiri dari duduknya. Rombongan itu bergerak perlahan menuju arah rumah-rumah warga. Mereka mengenakan pakaian adat Jawa berwarna gelap. Sebagian memakai ikat kepala, sementara yang lain membawa benda-benda panjang yang tertutup kain putih. Yang membuat Rian heran adalah suasana di sekitar rombongan tersebut. Tidak ada suara, tidak ada percakapan, tidak ada suara langkah kaki. Padahal jumlah mereka cukup banyak. Mereka hanya berjalan perlahan dalam barisan yang rapi. Rian terus memperhatikan dengan rasa penasaran yang semakin besar. Mungkin kira budaya, gumamnya. Selama tinggal di kampung itu, ia memang pernah melihat berbagai acara adat. Mungkin saja ada tradisi yang belum pernah ia ketahui. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Tidak ada warga lain yang keluar rumah untuk melihat. Padahal biasanya jika ada kirap atau acara budaya, Jerusalem Kamposi akan dipenuhi orang-orang yang menonton. Rian melirik ke dalam rumah ayah dan ibunya, tampaknya sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguannya. Dengan hati-hati ia turun dari teras, langkahnya pelan agar tidak menimbulkan suara. Dari kejauhan, dia mulai mengikuti rombongan itu. Jaraknya cukup jauh sehingga tidak mungkin terlihat oleh mereka. Semakin lama, rombongan tersebut semakin menjauh dari pusat kampung. Mereka melewati jalan yang jarang dilalui. Warga jalan yang mengarah ke bagian paling tua dari desa. Rian terus mengikuti tanpa menyadari bahwa rumah-rumah warga mulai berkurang. Beberapa menit kemudian, dadanya mulai berdebar. Karena kini ia menyadari kemana rombongan itu sedang berjalan. Mereka menuju jalan yang selama ini dikenal warga sebagai jalur menuju makam keramat. Dan tanpa sedikit pun mengubah arah, rombongan misterius itu terus melangkah menuju kegelapan di sekitar makam tersebut. Rian terus melangkah mengikuti rombongan misterius itu dari kejauhan. Cahaya obor yang mereka bawa menjadi satu-satunya penunjuk arah di tengah jalan yang semakin sepi.
Ia masih berpikir bahwa mungkin rombongan tersebut adalah bagian dari sebuah tradisi yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Rumah-rumah warga yang tadi masih terlihat, kini mulai jarang ditemukan. Lampu-lampu teras yang biasanya menerangi jalan kampung satu persatu menghilang dari pandangannya. Yang tersisa hanyalah jalan yang semakin gelap dan barisan orang berpakaian adat di depannya. Rian mulai merasa lelah, tetapi rasa penasaran membuatnya terus mengikuti mereka. Aneh, kok jauh sekali? Gumamnya pelan. Biasanya jalan menuju makam keramat tidak sepanjang ini. Bahkan jika berjalan santai, seseorang bisa sampai dalam hitungan menit. Namun kali ini rasanya seperti tidak ada ujung. Angin yang berembus perlahan membuat bulu kuduknya mulai meremang. Udara terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kanan dan kiri jalan, menciptakan bayangan gelap yang membuat suasana terasa semakin sunyi. Rian memperhatikan langkah rombongan itu. Tidak ada satupun yang berbicara. Tidak ada suara batuk. Tidak ada suara gesekan sandal atau sepatu. Padahal jumlah mereka lebih dari belasan orang. Yang terdengar hanya desir angin yang sesekali melewati dedaunan. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam dirinya. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Obor-obor yang dibawa rombongan itu memang menyala terang, namun tidak ada asap yang keluar. Biasanya api obor selalu menghasilkan kepulan asap yang terlihat jelas, apalagi dalam udara sedingin itu. Tetapi api yang menyala di tangan mereka terlihat sangat bersih, seolah bukan api biasa. Rian mengusap kedua lengannya. Rasa takut mulai tumbuh perlahan. Meski begitu, ia tetap melanjutkan langkah. Aku cuma lihat sebentar, habis itu pulang. Bisiknya mencoba menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, ia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Jalan tanah yang sejak tadi ia lewati perlahan berubah. Tanah merah yang biasa dilalui warga kini berganti menjadi susunan batu-batu tua yang tampak usang. Batu-batu itu tersusun rapi membentuk jalan panjang. Rian berhenti sejenak. Ia yakin jalan seperti ini tidak pernah ada di kampungnya. Jangankan jalan batu, daerah sekitar makam bahkan hanya berupa tanah dan semak-semak. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres semakin kuat. Dengan perlahan ia menoleh ke belakang. Niatnya sederhana. Ia hanya ingin memastikan jalan pulang masih terlihat. Namun saat kepalanya berputar ke arah belakang, napasnya langsung tertahan. Tidak ada jalan kampung, tidak ada rumah warga, tidak ada lampu-lampu kuning yang biasa menerangi malam. Yang terlihat hanya kegelapan panjang dan deretan pepohonan yang tidak dikenalnya. Seolah jalan yang tadi ia lewati telah menghilang begitu saja. Rian memutar tubuhnya sepenuhnya. Matanya mencari-cari sesuatu yang familiar, apapun. Sebuah rumah, tiang listrik, pagar warga, tetapi tidak ada. Dadanya mulai terasa sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara sangat dingin. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar merasa takut. Ia ingin berlari kembali, namun kemana? Jalan pulang sudah tidak ada. Sementara rombongan di depannya tetap berjalan perlahan, tanpa pernah menoleh. Rian menelan ludah. Dengan langkah ragu, ia kembali mengikuti mereka. Tidak lama kemudian, jalan batu tua itu mulai menanjak. Kabut tipis muncul dari sela-sela pepohonan, dan di balik kabut tersebut, perlahan terlihat sesuatu yang membuat Rian membeku di tempat. Sebuah gerbang batu raksasa berdiri menjulang di kejauhan. Gerbang itu tampak sangat tua, dipenuhi lumut dan ukiran yang tidak dikenalnya. Rian yakin seumur hidupnya ia belum pernah melihat bangunan seperti itu di sekitar kampung. Namun yang lebih aneh, rombongan tanpa suara itu berjalan lurus menuju gerbang tersebut. Seolah mereka sudah sangat mengenalnya, sementara Rian hanya bisa berdiri terpaku.
menatap gerbang misterius yang entah sejak kapan berada di sana. Rian masih berdiri terpaku ketika rombongan misterius itu tiba di depan gerbang batu raksasa. Jaraknya kini tidak terlalu jauh. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat ukiran-ukiran aneh yang memenuhi permukaan gerbang. Bentuknya menyerupai sulur tanaman dan sosok manusia yang sulit dikenali karena tertutup lumut tebal. Tanpa berhenti, rombongan itu melangkah melewati gerbang tersebut. Entah kenapa, kaki Rian ikut bergerak. Rasa takut yang sejak tadi menghantuinya justru kalah oleh rasa penasaran yang semakin besar. Dengan hati-hati ia mengikuti mereka dan melewati gerbang batu itu. Begitu melangkah masuk, Rian langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di balik gerbang terasa lebih dingin. Sunyi, sangat sunyi. Di hadapannya terbentang sebuah perkampungan yang membuatnya tertegun. Bentuknya sangat mirip dengan kampung tempat ia tinggal. Ada jalan utama yang membelah perkampungan, rumah-rumah berjajar di kanan kiri, dan pohon-pohon besar yang berdiri di beberapa sudut. Namun semuanya tampak jauh lebih tua. Rumah-rumah itu terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Atapnya menggunakan genteng tua yang sebagian terlihat kusam. Tidak ada tiang listrik maupun lampu modern. Sebagai gantinya, lampu-lampu minyak menggantung di depan rumah, memancarkan cahaya kuning yang redup. Rian berjalan perlahan sambil memperhatikan sekeliling. Perasaan aneh kembali muncul. Tempat ini terasa seperti kampungnya sendiri, tetapi sekaligus terasa sangat asing. Saat rombongan kirap berjalan melewati jalan utama, penduduk kampung mulai bermunculan dari depan rumah mereka. Mereka berdiri diam, memperhatikan rombongan lewat. Tidak ada yang berbicara, tidak ada suara sapaan, tidak ada suara anak-anak bermain. Semua orang hanya memandang dalam keheningan yang membuat dada Rian terasa tidak nyaman. Semakin jauh ia berjalan, semakin banyak penduduk yang memperhatikannya. Awalnya Rian mengira mereka sedang melihat rombongan kirab. Namun beberapa saat kemudian ia sadar, tatapan mereka tertuju kepadanya. Seorang lelaki tua di depan rumah tersenyum ketika melihat Rian. Seorang perempuan yang sedang berdiri di dekat pagar juga melakukan hal yang sama. Lalu seorang kakek di ujung jalan ikut tersenyum. Senyum mereka terlihat aneh, terlalu tenang, terlalu lama, seolah mereka memang sedang menunggu kedatangannya. Rian mempercepat langkah. Jantungnya mulai berdegup semakin cepat. "Aku kenal mereka," gumamnya pelan. Namun ia yakin belum pernah melihat wajah-wajah itu sebelumnya. Saat itulah matanya menangkap sosok lain di antara kerumunan. Seorang anak laki-laki, usianya tidak jauh berbeda dengannya. Anak itu berdiri di samping sebuah rumah tua sambil memperhatikan Rian. Berbeda dengan penduduk lainnya, wajah anak itu terlihat cemas. Matanya terus mengawasi keadaan sekitar. Ketika Rian menatapnya, anak itu langsung mengangkat tangannya pelan. Bukan melambai, melainkan memberi isyarat, "Pergi." Rian mengernyit bingung. Dan anak itu kembali memberi isyarat yang sama. Kali ini lebih tegas, "Pergi." Pergi dari tempat itu, Rian mulai melangkah mendekat. Namun anak tersebut tampak gelisah. Ia terus melihat ke arah rombongan kirab dan para penduduk yang berdiri di sekitar jalan. Seolah takut ada yang memperhatikan mereka. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, anak itu mendekat dengan cepat, wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Ia menunduk sedikit agar tidak terdengar oleh orang lain. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berbisik tepat di dekat telinga Rian. "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Rian membeku. Sebelum sempat bertanya apa maksudnya, anak itu langsung menoleh ke belakang dengan wajah panik. Seolah ada sesuatu yang baru saja menyadari keberadaan mereka. Jantung Rian berdegup semakin kencang setelah mendengar bisikan anak misterius itu. "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Kalimat tersebut terus terngiang di kepalanya. Sebelum Rian sempat bertanya lebih jauh,
anak itu sudah menarik lengannya dan mengajaknya menjauh dari jalan utama. Mereka bersembunyi di balik sebuah rumah kayu tua yang berdiri di tepi perkampungan. "Ada apa sebenarnya?" tanya Rian dengan suara pelan. Anak itu tampak ragu menjawab. Ia beberapa kali melirik ke arah jalan seolah takut diawasi seseorang. "Kamu harus pergi sebelum mereka tahu," bisiknya. "Mereka siapa?" Anak itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menunjuk ke arah rombongan kirap yang kini telah berhenti berjalan. Dari tempat persembunyian mereka, Rian bisa melihat rombongan itu berkumpul di sebuah lapangan luas yang berada di tengah perkampungan. Lapangan tersebut diterangi puluhan obor yang berdiri mengelilinginya. Anehnya, seluruh penduduk yang tadi berdiri di depan rumah kini juga bergerak menuju tempat yang sama. Mereka berjalan perlahan dalam diam. Tidak ada satu pun percakapan. Tidak ada suara langkah kaki. Suasana yang sunyi itu justru terasa lebih menakutkan daripada keramaian. Rasa penasaran membuat Rian kembali mendekat. Ia bersembunyi di balik pagar bambu yang sudah lapuk sambil memperhatikan apa yang sedang terjadi. Di tengah lapangan, para peserta kirap berdiri membentuk lingkaran besar. Keranda yang sejak tadi mereka bawa diletakkan tepat di bagian tengah. Obor-obor di sekitar lapangan terus menyala dengan api yang tenang. Lalu tiba-tiba salah satu obor di dekat keranda berkobar lebih terang dari yang lain. Cahayanya menyinari wajah para peserta kirap. Yondei saat disitulah tubuh Rian langsung membeku. Napasnya tercekat. Matanya membelalak. Untuk pertama kalinya ia melihat wajah mereka dengan jelas. Atau lebih tepatnya, ketiadaan wajah mereka. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Wajah-wajah itu hanya berupa permukaan kulit pucat yang rata dan kosong. Seolah seluruh bagian wajah mereka telah dihapus. Rian refleks menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa takut yang selama ini hanya berupa dugaan, kini berubah menjadi kenyataan yang berada tepat di depan matanya. Makhluk-makhluk itu bukan manusia. Mereka sama sekali bukan manusia. Perlahan pandangan Rian bergeser ke arah keranda yang berada di tengah lingkaran. Salah satu peserta kirap membuka penutup kain putih yang menutupi bagian atasnya. Rian kembali menahan napas. Keranda itu kosong, tidak ada jenazah, tidak ada apapun di dalamnya. Hanya ruang kosong yang gelap. Anak misterius yang berdiri di sampingnya kembali berbicara dengan suara bergetar. Mereka selalu datang saat awal suro. Rian menoleh cepat. "Mereka itu apa?" Anak itu menunduk. "Aku juga tidak tahu." "Lalu kenapa mereka membawa keranda kosong?" Wajah anak itu terlihat semakin pucat. Karena ketakutan, mereka sedang mencari seseorang. Rian merasakan tengkuknya mulai dingin. Mencari siapa? Anak itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tampak dipenuhi kecemasan. "Pengganti." Rian terdiam. "Pengganti untuk apa?" Anak itu menelan ludah sebelum menjawab. "Untuk ikut dalam arak-arakan berikutnya." Darah Rian terasa mengalir lebih lambat. Ia kembali menatap lapangan. Kini seluruh peserta kirap tanpa wajah masih berdiri mengelilingi keranda kosong tersebut. Tidak bergerak, tidak bersuara. Namun suasana di sekitar mereka terasa semakin berat. Seolah sesuatu sedang menunggu. Tiba-tiba nyala api dari seluruh obor bergetar bersamaan. Udara dingin menyapu lapangan. Dan pada saat yang sama, satu persatu peserta kirap mulai mengangkat kepala mereka. Perlahan, sangat perlahan. Meski tidak memiliki mata, Rian merasakan sesuatu yang mengerikan. Seolah mereka sedang melihatnya. Satu demi satu kepala tanpa wajah itu berputar ke arahnya. Lalu seluruh peserta kirap di lapangan serempak menghadap tepat ke tempat Rian berdiri. Dan untuk pertama kalinya, Rian sadar bahwa keberadaannya telah diketahui. Begitu menyadari seluruh peserta kirap menghadap ke arahnya, tubuh Rian langsung bereaksi. Rasa takut yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengambil alih.
"Run, lari!" bisik anak misterius itu dengan panik. Tanpa berpikir panjang, Rian berbalik dan berlari sekuat tenaga. Suara napasnya terdengar memburu. Kakinya menghantam jalan batu tua yang dingin. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Namun beberapa saat kemudian, rasa penasaran dan ketakutan membuatnya memberanikan diri melirik sekilas. Yang dilihatnya membuat dadanya semakin sesak. Para peserta kirap itu sedang mengejarnya. Mereka tidak berlari, mereka hanya berjalan. Tetapi entah bagaimana jarak mereka terus mendekat. Yang paling mengerikan, tidak ada suara apapun. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada gesekan pakaian. Tidak ada napas. Puluhan sosok tanpa wajah itu bergerak dalam kesunyian yang membuat bulu kuduk Rian berdiri. "Ayo cepat!" teriak anak misterius itu. Mereka berdua terus berlari melewati gang-gang sempit perkampungan aneh tersebut. Lampu minyak yang menggantung di depan rumah-rumah tua bergoyang pelan, seolah mengikuti gerakan mereka. Penduduk yang tadi hanya berdiri diam kini ikut memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya memandang. Tatapan kosong mereka membuat Rian semakin ingin keluar dari tempat itu. Di ujung jalan, sebuah bangunan tua tampak berdiri dekat area gerbang batu yang sebelumnya mereka lewati. Dindingnya terbuat dari kayu gelap yang sudah lapuk dimakan usia. Atapnya miring dan sebagian terlihat hampir roboh. "Masuk ke sana," kata anak itu. Mereka segera berlari menuju bangunan tersebut. Pintu kayunya terbuka sedikit. Begitu masuk, suasana di dalam terasa jauh lebih dingin. Debu memenuhi udara, bau kayu tua dan tanah lembab tercium sangat kuat. Rian mencoba mengatur napasnya yang tidak beraturan. Sementara itu, anak misterius tadi mengintip dari celah dinding. Mereka masih mencari, bisiknya. Rian memperhatikan isi ruangan. Di sepanjang dinding tergantung berbagai benda yang tampak kuno. Ada kendi tanah liat, ukiran kayu, tombak berkarat, serta beberapa kain panjang yang warnanya sudah memudar. Salah satu kain menarik perhatian Rian. Kain itu berwarna gelap dengan motif tua yang berbeda dari kain-kain lainnya. Entah kenapa kain tersebut terlihat lebih terawat dibanding benda-benda di sekitarnya. Rian mendekat lalu menyentuh ujung kain itu. Saat tangannya menyentuh permukaannya, ia merasakan hawa dingin menjalar hingga ke lengannya. Kain itu. Suara anak misterius terdengar pelan. Rian menoleh. "Ada apa?" Anak itu tampak ragu. "Itu milik mereka." Rian segera menarik tangannya. "Maksudmu?" Anak itu duduk di lantai kayu yang berdebu. Wajahnya terlihat semakin muram. "Lama sekali aku berada di sini. Sebelum kamu datang, ada banyak orang lain yang pernah tersesat." Rian terdiam mendengarkan. Mereka masuk karena penasaran. Ada yang mengikuti suara gamelan. Ada yang melihat cahaya obor. Ada juga yang tersesat saat melewati makam. "Lalu mereka sekarang di mana?" tanya Rian. Anak itu perlahan menundukkan kepala. Tidak pernah kembali. Jawaban itu membuat dada Rian terasa semakin berat. Untuk sesaat ruangan kembali hening. Hanya suara angin yang masuk melalui celah-celah dinding tua. "Lalu bagaimana cara keluar dari sini?" tanya Rian. Anak itu mengangkat wajahnya untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Ada sedikit harapan di matanya. "Dulu aku pernah mendengar para sesepuh membicarakannya." "Apa?" "Suara doa." Rian mengernyit. "Doa?" Anak itu mengangguk. Tempat ini dan dunia manusia seperti dipisahkan oleh sesuatu. Tapi ketika ada orang yang benar-benar dicari, doa dari dunia manusia bisa membuka jalan pulang. Rian mencoba memahami maksudnya. "Jadi aku harus menunggu doa?" Anak itu mengangguk pelan. "Kalau keluargamu mencarimu, kalau warga kampung mendoakanmu, mungkin gerbang itu akan terbuka lagi." Rian menatap ke arah gerbang batu yang terlihat samar dari celah bangunan. Harapan kecil mulai muncul dalam dirinya. Namun pada saat yang sama,
Suara gesekan pelan terdengar dari luar. Seolah ada banyak orang yang sedang berjalan mengelilingi bangunan tua tersebut. Para peserta kirap masih mencarinya. Rian menahan napas. Suasana kembali mencekam, lalu tiba-tiba dari kejauhan terdengar sesuatu yang sangat samar. Suara yang berbeda dari semua suara yang pernah ia dengar sejak berada di tempat itu. Suara manusia, suara banyak orang, pelan, jauh, namun semakin lama semakin jelas. Rian membelalakkan mata ketika mendengar lantunan tahlil dan doa yang terbawa angin. Suara itu terdengar seperti berasal dari kampungnya. Warga sedang mencarinya, dan untuk pertama kalinya sejak tersesat ke dunia aneh itu, Rian merasa bahwa jalan pulang mungkin benar-benar masih ada. Suara tahlil dan doa yang sebelumnya terdengar samar kini semakin jelas memenuhi udara di perkampungan aneh itu. Lantunan doa tersebut bergema dari kejauhan, menembus kesunyian yang sejak awal menyelimuti tempat itu. Rian berdiri di dekat jendela bangunan tua sambil mendengarkan dengan saksama. "Itu dari kampungku," bisiknya. Dadanya berdebar penuh harapan. Untuk pertama kalinya sejak tersesat ke dunia yang tidak dikenalnya, ia merasa tidak sendirian. Anak misterius yang menemaninya juga mendengar suara itu. Wajahnya yang selama ini muram perlahan menunjukkan sedikit harapan. "Mereka sedang mencarimu," katanya pelan. Suara doa terus mengalun, semakin lama semakin kuat. Bersamaan dengan itu, sesuatu mulai terjadi pada gerbang batu yang berdiri tidak jauh dari bangunan tua. Krek. Suara retakan terdengar memecah kesunyian. Rian segera menoleh. Pada permukaan gerbang yang dipenuhi lumut, muncul garis-garis retak yang memancarkan cahaya redup dari dalamnya. Cahaya itu perlahan semakin terang. Gerbang yang sebelumnya tampak kokoh kini mulai bergetar pelan. "Itu dia!" seru anak misterius tersebut. Rian langsung memahami maksudnya. Jalan keluar. Gerbang itu sedang terbuka. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Dari luar bangunan terdengar suara gesekan yang semakin ramai. Meski langkah kaki mereka tidak pernah terdengar, Rian tahu siapa yang sedang mendekat. Para peserta kirap. Mereka juga menyadari perubahan pada gerbang tersebut. Anak misterius itu mengintip dari celah dinding. Wajahnya langsung pucat. Mereka datang. Rian menelan ludah. Puluhan sosok tanpa wajah mulai bermunculan dari berbagai arah. Mereka bergerak perlahan menuju gerbang batu. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berteriak. Tetapi kehadiran mereka terasa seperti ancaman yang menyesakkan. Rian segera teringat pada kain ritual yang tergantung di bangunan tua. Dengan cepat ia mengambil kain tersebut dan menggenggamnya erat. Entah kenapa benda itu terasa penting, seolah memiliki hubungan dengan tempat ini. "Jangan lepaskan kain itu," kata anak misterius tersebut. "Mungkin itu bisa membantumu." Ritakan pada gerbang semakin besar. Di sela-selanya muncul cahaya putih yang sangat terang. Suara doa dari dunia manusia kini terdengar semakin dekat. Rian bahkan bisa mengenali suara beberapa warga kampung yang ikut membacakan tahlil. "Rian, cepat!" seru anak itu. Tanpa menunggu lagi, mereka berdua berlari keluar dari bangunan tua. Angin dingin langsung menerpa wajah mereka. Para peserta kirap segera bergerak. Mereka berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Meski tidak berlari, jarak mereka terus mendekat. Rian memacu langkahnya sekuat tenaga. Jalan batu tua terasa berguncang di bawah kakinya. Cahaya dari gerbang semakin terang. Harapan untuk pulang berada tepat di depan mata. Namun saat jarak mereka tinggal beberapa meter dari gerbang, sesuatu muncul dari tengah kerumunan peserta kirap. Semua sosok tanpa wajah itu tiba-tiba berhenti. Mereka memberi jalan, membentuk lorong panjang menuju gerbang. Dari lorong tersebut perlahan muncul seseorang. Tubuhnya lebih tinggi daripada yang lain, pakaiannya jauh lebih megah. Jubah hitam panjang menjuntai hingga menyentuh tanah.
Di kepalanya terpasang penutup adat yang dihiasi ukiran kuno. Sosok itu berjalan perlahan ke arah Rian. Udara di sekitar mendadak terasa jauh lebih dingin. Bahkan cahaya dari gerbang seolah meredup sesaat. Rian menghentikan langkahnya. Jantungnya berdetak sangat keras. Ia tahu, sosok itu bukan peserta kirap biasa. Dialah pemimpin mereka. Berbeda dengan yang lain, wajah sosok tersebut tidak sepenuhnya kosong. Di permukaan wajah pucatnya terlihat bayangan samar, seperti bentuk mata dan mulut yang belum sempurna. Hal itu justru membuat penampilannya jauh lebih mengerikan. Anak misterius di samping Rian tampak ketakutan. "Jangan lihat terlalu lama," bisiknya. Namun Rian tidak bisa mengalihkan pandangan. Ada sesuatu yang aneh. Sosok itu juga sedang menatapnya, seolah mengenal dirinya. Perlahan pemimpin kirap itu berhenti tepat di depan jalan menuju gerbang. Lalu dengan gerakan yang sangat tenang, ia mengangkat salah satu tangannya, mengulurkannya ke arah Rian, seolah sedang menyambut seseorang yang telah lama ditunggu. Dan saat itulah Rian merasakan sesuatu yang mengerikan. Di dalam benaknya muncul perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Seakan-akan sosok itu memang mengenal dirinya sejak lama, atau mungkin sedang menunggu kedatangannya sejak awal. Tangan pemimpin kirap masih terulur ke arah Rian. Di belakang sosok itu, gerbang batu yang retak semakin terbuka. Cahaya putih dari baliknya memancar semakin terang, bercampur dengan lantunan, tahlil dan doa yang kini terdengar jelas di telinga Rian. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Rian merasakan dorongan aneh untuk mendekat dan menyambut uluran tangan tersebut. Ada perasaan asing yang muncul dari dalam dirinya, seolah sosok itu benar-benar mengenalnya. Namun pada saat yang sama, suara ibunya yang sedang memanggil namanya terdengar samar dari balik cahaya. "Rian, Rian." Suara itu membuat kesadarannya kembali. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Rian menggenggam erat kain ritual di tangannya, lalu berlari menuju gerbang. Anak misterius yang selama ini membantunya berdiri di samping jalan. Wajahnya tampak tenang untuk pertama kalinya. "Jangan berhenti," teriaknya. Rian terus berlari. Para peserta kirap tanpa wajah mulai bergerak mendekat, sementara pemimpin mereka tetap berdiri diam. Tepat sebelum mencapai gerbang, Rian sempat menoleh ke belakang. Anak misterius itu masih berdiri di tempatnya. Ia tersenyum kecil, lalu perlahan sosoknya memudar bersama kabut yang memenuhi perkampungan tua tersebut. Detik berikutnya, cahaya putih menelan seluruh pandangan Rian. Saat membuka mata, Rian mendengar suara ramai di sekelilingnya. "Kamu sudah sadar?" "Alhamdulillah." Rian ditemukan. Suara-suara itu terdengar sangat familiar. Rian mengerjapkan matanya beberapa kali. Ia mendapati dirinya terbaring di atas tikar yang digelar di dekat sebuah makam tua. Di sampingnya, ibunya menangis sambil memeluknya erat. Ayahnya tampak berdiri dengan wajah lelah. Baru kemudian Rian menyadari bahwa ia telah kembali ke kampungnya. Menurut cerita warga, ia ditemukan dalam keadaan pingsan di area makam tua yang sudah lama tidak digunakan. Sejak malam sebelumnya, seluruh warga kampung telah mencarinya hingga ke kebun, sawah, dan tepi hutan. Tidak ada yang tahu bagaimana Rian bisa sampai ke sana. Namun ada satu hal yang membuat semua orang terdiam. Di tangan kanan Rian masih tergenggam sehelai kain tua. Kain yang sama yang ia bawa dari bangunan tua di dunia yang aneh itu. Awalnya warga mengira kain tersebut hanyalah kain biasa. Sampai seorang tetua desa bernama Mbah Wiryo datang dan melihatnya. Wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat. Tangannya bergetar saat menerima kain tersebut. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" tanyanya. Rian tidak mampu menjawab. Mbah Wiryo lalu menjelaskan sesuatu yang membuat warga saling berpandangan. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun,
Puluhan tahun lalu pernah terjadi peristiwa misterius di kampung itu. Saat awal bulan Suro, sebuah perlengkapan ritual milik leluhur desa hilang tanpa jejak. Salah satu benda yang hilang adalah kain tua yang kini berada di tangan Rian. Tidak seorang pun pernah menemukannya lagi sampai malam itu. Tidak ada yang mampu menjelaskan bagaimana kain yang hilang puluhan tahun lalu bisa muncul kembali. Sebagian warga menganggap Rian hanya bermimpi. Sebagian lainnya memilih percaya bahwa ada sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Hari-hari pun berlalu. Bulan Suro perlahan mendekati akhir. Kehidupan kampung kembali berjalan seperti biasa. Anak-anak kembali bermain di lapangan. Warga kembali berkumpul di warung kopi dan pos ronda. Sementara Rian berusaha melupakan semua kejadian yang dialaminya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua itu bukan mimpi. Karena hingga kini ia masih mengingat wajah anak misterius yang membantunya pulang. Dan kadang-kadang, saat suasana kampung sedang sepi, ia masih merasa ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Suatu sore beberapa hari setelah kejadian itu, Rian sedang berjalan sendirian melewati jalan dekat makam keramat. Saat itulah ia kembali mendengar suara yang pernah membuatnya penasaran. Suara gamelan, pelan, sangat pelan. Sama persis seperti yang ia dengar sebelum semua kejadian itu bermula. Tubuh Rian langsung menegang. Perlahan ia menoleh ke arah makam. Di antara pepohonan yang berdiri rapat, tampak beberapa sosok berpakaian adat Jawa sedang berdiri diam. Jumlah mereka cukup banyak, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya memandang ke arahnya. Jantung Rian kembali berdegup kencang. Kabut tipis mulai bergerak di antara pepohonan, dan sebelum sosok-sosok itu menghilang di telan kabut, salah satu dari mereka perlahan mengangkat tangan. Gerakannya pelan, tenang, seolah sedang mengundang seseorang. Seolah sedang mengajak Rian untuk mengikuti kirap itu sekali lagi. Tamat.